warisan telah terbagi. Saatnya beliau meninggalkan kemapanan untuk sebuah harapan. Episode Gotak Gatuk Tituk yang ke-8 ini mengambil tema rencana sang pencipta berbeda dengan rencana manusia. Salam Omah Kayu TV. Salam budaya. Budaya di hatiku. Rahayu. Rahayu, Rahayu. Halo pemirsa Omah Kayu TV, masih bersama saya Giman Gentong, saya Marco Pewer dalam konten Gotak Gatuk Geduk ngalor itu ora gaduh. Bercerita lagi. Gimana Kang? Baik, oh ya, kita turut belasungkawa Innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas meninggalnya penulis dan penyair. Oh iya, Siapa? Joko Pinurbo. Joko Pinurbo. Ya, yang membuat moto hujan terbuat dari rindu dan angkringan. Dan ada puisi yang terkenal. Apa itu? Puisinya yang terkenal adalah doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Tuhan, ponsel saya rusak di Banting Lindu. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Tuhan pun menjawab dan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Karya Joko Pinurbo. Dia menginterpretasikan keadaan kita saat ini Yang terlalu sibuk dengan ponsel, tidak peduli dengan kiri kanan. Baik, mari kita bercerita lagi. Siap. Oke. Saat yang lalu si Tuan Trenggono, Sultan Trenggono, mulai berangkat ke Panarukan beserta pasukannya. Jadi dia berangkat lewat jalan darat dan laut. Udara tiket mahal. Kemarin udah Gojek ganti, masuk monoton. Nah, banyak sekali yang dibawa. Kalau perang itu ada bagian beras, tukang masak, dan konsumsi yang ya itu soalnya perjalanan jauh ya. Itu logistik yang sangat penting ya. Kita membayangkannya kan seperti itu. Jadi tidak semudah kita berangkat. Jadi mereka harus berhadapan muka dengan daerah Brangwetan. Pada saat perang itu akhirnya perang dimulai. Tetapi ada aturan ternyata kalau orang Jawa perang itu. Dan sampai Sultan Agung pun masih dipakai aturan itu. Jadi sampai Sultan Agung. Ya, sampai Sultan Agung masih dipakai. Jadi perang itu setelah subuh sampai menjelang maghrib. Ya, habis itu nggak boleh lagi ada perang. Dan ada bendenya tuh selesai perang. Kalau tinju. Hari pertama dong. Ronde pertama selesai. Nah, dalam perang tersebut Panarukan atau Pasuruan susah sekali ditaklukkan. Kalau dilihat dari jumlah daripada pasukan lebih banyak Demak, tetapi dia susah sekali ditaklukkan sehingga perang itu sampai berbulan-bulan. Nah, di sini ada cerita yang menarik saat itu, bahwa ada berita ternyata dalam perang tersebut Sultan Trenggono terbunuh. Tetapi di sini ada kontroversi, beberapa versi, mungkin ada 3 versi tentang kematian Sultan Trenggono. Punya info tentang kematian? Kalau menurut yang
Ya, sumber-sumber lain ya, sumber-sumber yang sudah saya baca itu misterius kematiannya Sultan Trenggono itu. Katanya ada pihak dari Sultan Trenggono sendiri, dari pihak dalam sendiri, terus katanya ada anak kecil. Ya. Nah itu saya kurang tahu anak kecil, keterlibatan anak kecil. Mungkin itu siasatnya Pasuruan atau gimana, tapi dalam sumber itu tuh diceritakan ada seorang anak kecil yang bisa membunuh Sultan Trenggono. Itu gimana kejadiannya? Kita Kalau dari sumber jenengan, jadi ada beberapa sumber lain juga yang mengatakan bahwa Sultan Trenggono itu terbunuh di dalam tenda, tidak saat perang. Berarti dia sudah istirahat perang, dia tidur, kemudian di dalam tenda tersebut terbunuh. Jadi kita kupas satu-satu ya, dia terbunuh di situ. Tapi yang bunuh juga tidak tahu siapa. Tapi mestinya kita berpikir bahwa seorang sultan mesti penjaganya banyak di situ. Penjaga banyak, dan Sultan Trenggono kan orang sakti. iya. Walaupun capek kayak apa kan juga nggak mudah terbunuh. Pertama harus dijogo. Ini kok isi bisa terbunuh. Ya. Kemudian yang kedua, tadi kalau dibilang anak kecil, jadi anak kecil itu pada saat itu anak kecil kurang lebih umur usia 10 tahun dalam cerita itu, dia itu seperti abdi dalam, di mana dia selalu berada di dekat Sultan Trenggono, dan ada selisih paham. Artinya dia disuruh sama Sultan Trenggono suruh ngambilin tempat membuang kinang, tempat buang kinang. Tapi anak kecil tersebut tidak tahu apa yang dimaksud. Akhirnya sampai 3 kali Sultan Trenggono bilang, baru anak tersebut melakukan dan membawa tempat kinang itu untuk dikasih kepada Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono marah sih sebetulnya, memegang anak kecil itu kepalanya, dan anak kecil itu tersinggung dan membunuh dada dari Sultan Trenggono. Sultan Trenggono. Nah, itu juga apa ya begitu dulu. Artinya apakah anak kecil itu juga membawa keris, dan apakah saat mencabut Sultan Trenggono juga nggak tahu, dan orang-orang di situ nggak tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau pemain dirimu bilang Sultan Trenggono meninggal dalam kondisi perang, pada saat posisi perang kan di situ. Nah, ada beberapa sumber di situ yang memang kalau kita baca saat ini menjadi misterius, ya kan, meninggalnya itu sangat-sangat misterius. Sing mateni iki sapa gitu. Tidak tercatat gitu ya dalam babat ataupun naskah-naskah yang menjadi sumber kematiannya, itu tidak ada yang tidak mencatat siapa yang membunuh, waktu beliau terbunuh itu pada saat gimana gitu. Penulisnya ramai lu kan. Nek melu malah kebunuh ya. Jadi itu teman-teman, itu cerita singkat mengenai terbunuhnya Trenggono, dan berita itu kemudian cerita itu langsung diberitakanlah kepada Demak. Kalau sekarang lewat handphone, kalau dulu lewat telesandi. Telesandi adalah intel-intel, Demak dikasih tahu dan semua dikasih tahu. Kemudian berita itu sudah menyebar, dan Sultan Trenggono kemudian jenazahnya dibawa ke Demak, dan saat itu sudah berkumpul keluarga, dan tercatat di situ bahwa Sultan Trenggono itu lahir 1521, kemudian meninggal 1546, dimakamkan di Raja-Raja Demak. Dia bersebelahan dengan Raden Patah, terus Adipati Unus, ya, kemudian baru Trenggono. Nah, kemudian pada saat itu anak-anaknya berkumpul, karena tempatnya sudah beda-beda ya, mulai berkumpul dan memutuskan
penggantinya adalah Sunan Prawoto, Oh ya, Sunan Prawoto. anak paling besar. Paling besar. Wah, Sunan Mas tua. Nah, Sunan Prawoto itu tercatat juga dia memimpin Demak itu 1546 sampai 1549. Jadi cuma 3 tahun. 3 tahun. Nah, ada cerita lagi di situ bahwa Sunan Prawoto akhirnya dibunuh oleh Telik Sandi daripada Jipang yang bernama Rangkut. Jadi teman-teman kalau baca bukunya Mas Bey Sabtono, di situ juga tertulis seorang Telik Sandi Jipang bernama Rangkut. Dan bukunya Bey Sabtono itu adalah berupa novel Jawa, ya, yang berjudul Topeng Mentao. Antarane Aku, Kota Gede lan Kowe, dan ini adalah buku satu-satunya dari Mas Bey yang sudah tidak beredar lagi dan hanya tinggal satu ini, ya. Hanya tinggal satu ini, dan kebetulan Mas Bey ini sahabat kami, jadi ini dipinjamkan untuk dibaca. Oke, kita lanjut. Nah, Sunan Prawoto dibunuh Rangkut, jadi dia hanya memerintah itu selama 3 tahun. Kenapa? Itu karena dendam dari Arya Penangsang, karena ayah Arya Penangsang yang bernama, kemarin sudah diceritakan, yang bernama Kingkin, Raden Kingkin, dibunuh oleh Sunan Prawoto, dan membunuhnya pun dengan keris setan kober. Jadi dia meminjamkan keris kepada Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto. Jadi sebetulnya di sini dendam itu harusnya sudah selesai. Harusnya sudah selesai kan, saya bunuh bapakku Prawoto. Nah, dalam perjalanannya kan kosong lagi nih Demak kosong lagi, kemudian dikuasai selanjutnya kepada turunannya, yaitu Ratu Kalinyamat dan suaminya namanya Kadiri. Akan tetapi Kadiri pun masih dibunuh. Ya, oleh Arya Penangsang dengan tetap sama keris setan kober. Dengan keris setan kober. Jadi setan kober itu saat kita bercerita ini dia sudah membunuh yang pertama Kingkin, yang kedua Prawoto, kemudian yang ketiga membunuh Kingkin. Setan kober itu dulu saat Prawoto mau membunuh Kingkin, itu memakai keris setan kober yang dipinjami dari Sunan Kudus. Setelah membunuh, keris itu dikembalikan kepada Sunan Kudus. Jadi silsilah keris tersebut adalah milik Sunan Kudus. Yang dipinjamkan ke Sunan Prawoto untuk membunuh Kingkin. Kemudian dikembalikan ke Kudus. Kemudian keris ini diberikan kepada Arya Penangsang, diceritakan bahwa yang membunuh itu ini Sunan Prawoto, gitu kan. Makanya keris itu sudah membunuh beberapa orang, diantaranya saya ulang lagi, diantaranya Kingkin, Prawoto dan Prawoto. Berarti sudah membunuh 2 orang penting. 3. Satu lagi? Kadiri. Oh ya, akhirnya terus Kadiri dibunuh dengan keris itu. Kadiri adalah suami daripada Ratu Kalinyamat. Nah ini dendam ini nggak berkesudahan. Akhirnya Ratu Kalinyamat stres berat dan marah besar terhadap Arya Penangsang. Mereka itu tidak berkedudukan di Demak, Ratu Kalinyamat. Ya, tetap di daerah Jeporo, Blorong sana. Kemudian dia berdiam diri di sana, ceritanya. Kemudian berpuasa. Dia punya nadar tidak akan berhenti berpuasa sebelum Arya Penangsang terbunuh. Kemudian kan Demak kosong, posisi itu Demak kosong karena
kisruh dalam pemerintahan Demak itu. Kisruhnya kan tidak ada yang memimpin. Nah, kok nganu Kang, apa? Ketika kosong kan harusnya turun ke adiknya. Ya, seharusnya ya. Seharusnya. Langsung turun ke adiknya, tapi itu belum. Belum diberikan ke adiknya. Kenapa? Karena kan masih ada ratu dia. Dia kan jadi ratu. Loh, kan Sunan Prawoto waktu dibunuh kan ya punya permaisuri. Iya. Kenapa langsung digantikan siapa? Kadiri. Kadiri. Yang sama-sama, yang besan ya Besan istilahnya. ya. Mungkin ya itu yang bingung tadi. Kenapa itu tidak langsung kepada istilahnya Joko Tingkir. adiknya langsung ke Joko Tingkir ya. Iya. Kenapa ditunda ya? Ya mungkin stres itu ya. Jadi mungkin dia bertapa itu karena stres, jadi tampuk pimpinannya tetap semua masih di Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat, jadi belum diserahkan kepada Joko Tingkir. Lambat laun kan Demak mengalami kemunduran tuh. Kemudian Arya Penangsang juga semakin berpengaruh di situ. Kemudian yang satu lagi yang Pajang itu Joko Tingkir juga semakin besar. Mereka sama-sama kuat. Kemudian datanglah Joko Tingkir ke Jepara menemui Ratu Kalinyamat. Nah, padahal dia masih bersemedi ya. Kemudian dia mau menemui Joko Tingkir dengan mengatakan dia memberikan sayembara kepada Joko Tingkir. Barang siapa yang bisa membunuh akan diberikan daerah Demak dan bawahannya. Itu yang memberikan malah si Ratu Kalinyamat gitu. Ya begitu, kemudian Joko Tingkir pulang ke kadipatennya, disebarlah berita itu di dalam kadipaten. Sama dengan tadi, barang siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang akan mendapat hadiah pati dan mentau. Ya. Ya. Jadi berkurang nih hadiahnya berkurang. Itu di Joko Tingkir pulang dari Ratu Kalinyamat, terus memberitahukan kepada pemanahan dan bukan pemanahan aja, banyak pokoknya anggota orang-orang yang itu emang diumumkan yang penting di situ, orang-orang penting situ. Tetapi kan kalau Joko Tingkir mau apa adanya, mesti akan bilang Demak dan bawah. Tapi kenapa yang berangkat akhirnya yang berangkat kan cuma pemanahan? Karena nggak ada yang berani. Dan siapa? Ki Penjawi. Nggak ada yang berani. Dan yang menerima tantangan itu, yang menerima sayembara itu cuma Pemanahan dan Ki Penjawi. Sebetulnya masih ada lagi Juru Matani, tapi kan masih dalam gengnya itu kan ya. Yang berani ngacung itu hanya itu, dan lainnya nggak ada yang berani di situ. Ini pertanyaannya, ini jadi masalah nanti sebetulnya di kemudian hari tentang sayembara itu. Ada kaitannya dengan nanti Ada pertanyaan ya, banget pertanyaan. Jadi istilahnya kok Joko Tingkir seperti itu? Enggak, sebelumnya kan ada diceritakan bahwa sayembara itu kan tentang siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang akan diberikan wilayah Pati dan alas mentao. Dua itu kan. Tapi kok di penjenengan cerita itu kan kok malah dari siapa? Ratu Kalinyamat ya. jadi ada sumber yang mengatakan bahwa ini ada konspirasi politik juga di situ. Sebetulnya gini, karena itu Demak kan masih dipimpin posisinya masih Ratu Kalinyamat, bukan dari Joko Tingkir gitu.
memang sudah ada persesan antara Joko Tingkir dengan Arya Penangsang, tapi sudah alasannya udah nggak ada gitu lah, ya sama-sama panas-panasan aja gitu, panas-panasan aja. Tapi yang lebih berkompeten kan ini karena suaminya dibunuh, kakaknya dibunuh. Sedangkan ini kan IP lah, ipar. Jadi dari awal ya betul ada pertanyaan, kok nggak yang maju Joko Tingkir sendiri? Ya. Mau ya dikasih apa? Dikasih dia itu kan istilahnya dikasih apa woro-woro itu jadi sayembara itu kan dia, kenapa dia nggak maju sendiri saja? Nah itu yang jadi pertanyaan. Kenapa ini dibuang lagi? Dibuang pun dikelong dia. Nah itu menjadi masalah nanti pada saat anak angkatnya jadi Raja Mataram di Jogja, di Mentawai, berselisih dengan Joko Tingkir. Ya, ada masalah. Kenapa ini nggak mau tunduk ke mana? Karena Pajang. ya Pajang. Karena Panembahan Senopati saat itu sudah tahu cerita itu. Harusnya Demak langsung menjadi milik Mataram. Ya, dari sayembara itu ya. Iya. Tapi Harusnya kan kalau sayembara bener hadiahnya Demak, Pati dan Mentawai, bahkan Demak dan bawahannya, ketika pemanahan Penjawi dan rombongannya itu berhasil membunuh Arya Penangsang, harusnya yang diberikan kan Demak. Terus akhirnya Panembahan Senopati tahu cerita itu. Akhirnya depannya gitu. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa seorang Joko Tingkir adalah seorang yang cerdas, cerdik, dan strateginya mungkin luar biasa, pinter gitu. Mulai dari, kalau masih ingat cerita itu, mulai dari apa ya dia masuk ke Demak itu yang pertama, kemudian dikeluarkan, masuk lagi dengan strategi kerbau, ya, kemudian yang ini gitu. Jadi dia memang ahli strategi dan diceritakan bahwa dia memang orang sakti tapi dia lembah manah gitu. Saya dia pinter dan sama rakyat juga dekat gitu. Nah, terus gimana? Kita ulang lagi. Ya. Jadi akhirnya di dalam cerita ini kan ada permasalahan tentang meninggalnya Prawoto, terus ayahnya Tranggono, ya, terus Kadiri, ya. Kemudian akhirnya, nah jadi pertanyaan ya, kan kematian Sultan Trenggono itu masih misteri. Kok jadi berturut-turut? Jadi Sultan Trenggono, terus setelahnya ya, Prawoto, terus Kadiri, ya. Nah itu kan apakah masih, kalau dari istilahnya Dendam. enggak, secara detektif saya ditelusuri itu kan ini terah-terah yang pasti dari raja dan akan menjadi rajanya Demak. Ya. Apakah ada hubungannya dengan Arya Penangsang itu? Ya mungkin dari intelijen itu mungkin bisa alibinya kepada pembunuhnya adalah semuanya itu pembunuhnya Arya Penangsang. Alibinya ya. Alibinya. Alibi kita belum tentu benar, tapi alibinya adalah itu karena dari awal kan Arya Penangsang sebetulnya menginginkan Demak itu. Ya, dikompor-kompori sama, ya enggak dikompori, cuma sama Kudus ya. Kudus itu mengatakan bahwa Arya Penangsang itu lebih berhak ya. Dari awal-awal ya, waktu dendam pertama itu ya. Yang soalnya kan ya bukan saudara kandung ya, tapi saudara dari beda ibu ya. Kalau dari Sultan Patah itu mungkin bisa dikatakan sepupu. Iya itu. Dan yang ya Sultan
siapa? Tapi Sunan siapa? Sunan Kudus ya. Ya. Ya itu mau beritahu kepada Arya Penangsang bahwa Arya Penangsang itu lebih berat gitu. Ya. Yang bisa dan bercerita seperti itu ke Arya Penangsang hanya Sunan Kudus. Sehingga ada yang mengatakan maaf ini bahwa dengan kebocoran cerita itu sehingga menjadi prahara Demak seperti itu, prahara kerajaan Demak jadi kematian yang beruntun-beruntun itu. Jadi bisa juga dari pemikiran kami ya, kita ya, itu dari Kodak-Gadok itu mungkin bisa juga telik sandinya daripada Arya Penangsang membunuh Sultan Trenggono. Iya. Kesempatan ini pada saat perang. Jadi tidak ada alibi untuk mengatakan yang membunuh Arya Penangsang toh, ketika perang berarti bunuh waktu perang. Jadi ini strateginya mungkin bisa saja seperti itu. Soalnya dari case-nya itu kasusnya itu beruntun itu ya, yang mati terakhirnya itu Sultan Trenggono, terus Prawoto, Kadiri, dan itu jalannya dekat-dekat gitu loh. Sepertinya beruntun, terkait mati iki. Mungkin kalau kita lihat lemarinya si Arya Penangsang mungkin ada gambar-gambarnya. Tahu. Iya, oke ya. Jadi itu di kita ini meninggalnya itu kemudian muncullah sayembara itu yang dimana sayembara itu yang membuat munculnya kerajaan Mataram di Yogyakarta. Ya. Oke, sampai di sini ya. Oke. Jadi teman-teman, ini cerita hari ini sampai di sini dulu. Masih ada kelanjutannya. Dan di sini ada kata-kata mengenai dendam ya. Jadi dendam itu tidak pernah selesai, akan berlanjut. Makanya berhentilah untuk dendam, karena ketika kita membalas dendam itu berarti kita seperti dia yang membunuh. Ketika dia membunuh dan kita dendam untuk membunuhnya, jadi kita itu malah menjadi seperti dia loh. Iya enggak? Ya, makanya tidak pernah selesai. Dan ketika mereka menjadi buruk karena dendam dan kita istilahnya menanggapi dengan dendam juga, maka kita menjadi buruk juga. Ya. Jadi perbuatan kita sebetulnya sama. Maka dari itu janganlah dendam. Ya, berhentilah. Cukup rindu. Oke pemirsa, sampai di sini dulu. Oma Kayu TV. Oke. Dalam hidup kita tidak bisa lepas dari kemarahan atau kejengkelan yang disebabkan perilaku orang lain yang bertentangan dengan diri kita. Saat emosi memuncak, orang mempunyai kebiasaan membalas perbuatan tersebut. Itulah yang dinamakan dendam. Pembalasan adalah monster nafsu. Haus darah selamanya, tidak pernah kenyang. Balas dendam tidak layak untukmu. Jika kamu berkonsentrasi pada balas dendam itu sendiri, kamu selalu akan menjaga luka-luka itu tetap segar, yang seharusnya bisa kamu sembuhkan.